Gara-gara corona, jumlah orang tidak mampu meningkat tajam. Jadi sekarang nggak usah pakai surat tidak mampu. Dianggap mayoritas itu nggak mampu. Wis kayak gue gampangannya. Halo Lur, ketemu mana nih manajer. Kita akan bahas trending topik hari ini, yaitu PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kalau zaman dulu namanya penerimaan siswa baru tahun ajaran baru. Ini hari Rabu 17 Juni jadi trending. Diberitakan oleh banyak media. Kita sebut satu-satu ya Lur. Dari tribunnews.com dibuka judulnya nih. Dibuka hari ini tata cara pendaftaran PPDB online. Dan ini syaratnya. Kalau mau menilik berita itu silakan klik di tribunnews.com dengan judul dibuka hari ini tata cara pendaftaran PPDB. Pendaftaran peserta didik baru. Kemudian di Tribun News juga ditulis judul yang berbeda, jadi artikel yang berbeda. Judulnya PPDB Jawa Tengah SMK SMA informasi pendaftaran hingga token ajuan. Dan yang lainnya cara aktivasi akun PPDB Jateng online. Jadi ada akun online untuk pendaftaran PPDB. Di-upload atau di-broadcast oleh tirtoid.com. Yang lain, blog yang lain atau broadcast yang lain dari Detik News PPDB. Judulnya PPDB Jawa Tengah dimulai hari ini, tanggal 17 hari Rabu Juni 2020. Judulnya PPDB Jawa Tengah dimulai hari ini. Awas jangan palsukan data. Dan itu juga informasi atau himbauan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jangan memanipulasi data. Nanti kita baca blognya kalau ada waktu. Di media yang lain disebutkan liputan6.com dengan judul 233.700 pendaftar SMA akses bareng server PPDB jadi lemot. Karena aksesnya itu bersamaan sebanyak 233.700 siswa mendaftar at the same time. Tentu membuat internet jadi lemot atau slow alias kayak kura-kura gitu jalannya pelan-pelan. Di kompas.com juga dikupas dengan judul link. Ini dia berbagi link syarat dan cara pendaftaran PPDB siswa SMA SMK Jawa Tengah. Jadi hari ini nih yang lagi rame nih PPDB Jawa Tengah guys. Ya. Dan yang lain ini terakhir jadi di Google Trending itu ada 10 website yang biasa ditampilkan untuk kata-kata trending topik atau keyword trending. Cara pendaftaran PPDB online SMA SMK lewat PPDB Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah maksudnya. Itu dilansir atau di broadcast, diberitakan oleh Tribun Jogja. Yang tadi ada Tribun News, ada Tribun Jogja. Well, yuk kita tilik Lur. Salah satu dari media itu kita tilik beritanya bagaimana. Yenang kene Lur, Jawa Tengah, awas. Ini dia nih, kita pilih dari Detik News. Kita pilih dari Detik News. Beritanya Lur. PPDB Jawa Tengah dimulai hari ini. Awas, jangan palsukan data. Jangan palsukan data. Ini juga himbauan dari Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Hormat Pak Ganjar. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB SMK SMA di Jawa Tengah dibuka hari ini. Pendaftaran dilakukan daring atau online, lengkap dengan fakta integritas yang harus diisi. Kami sudah melakukan uji coba, tidak ada tatap muka, namun semua data di-upload. Hanya saja nanti pada saat daftar ulang, di tanggal 1 sampai 8 Juli. Daftar ulangnya berarti tanggal 1 sampai 8 Juli. Ya dicatat Lur. Tanggal 1 sampai 8 Juli. Orang-orang Jawa Tengah untuk daftar ulang di tanggal itu. Kita mengundang siswa untuk melihat fakta integritas yang dibuat. Jadi ada fakta integritasnya guys. Nggak hanya partai politik aja ya. Satu hal yang memulai fakta integritas dulu kalau saya nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Yaitu Partai Demokrat. Sejak kasusnya Anas Urbaningrum dan korupsi besar-besaran di Partai Demokrat, kemudian Partai Demokrat mengaplikasikan fakta integritas. Di antaranya kalau terbukti
bersalah atau korupsi, langsung pecat secara otomatis, automatic. Oke, kita kembali ke berita yang tadi. Namun itu akan dilihat sesuai protokol kesehatan, kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Jumeri di kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari 15 bulan 6. 2 hari yang lalu, sekarang kan 17. Ya, sorry. A human being can be mistake, right? Apologize for that. Pendaftaran PPDB Jawa Tengah bisa dilakukan lewat website di http://ppdb.jawatengah.prof.go.id dengan mengikuti ketentuan prosedur di website tersebut. Silahkan kalian pergi ke ppdb.jatengprof.go.id. Nanti kalian bisa melihat informasi lengkapnya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan agar orang tua siswa tidak berbuat curang. Awas, jangan curang. Ingat, siswa adalah generasi penerus. Jangan diajarin curang, apalagi sama orang tuanya sendiri. Dosa kualat. Oke, sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan agar orang tua siswa tidak berbuat curang dengan memalsukan data calon siswa. Ia menegaskan jika ketahuan datanya palsu ketika siswa sudah diterima sekalipun, maka siswa itu bisa dikeluarkan. Catat dulur. Jadi walaupun siswa murid diterima sekarang, tapi setelah ditelisik atau diaudit ternyata dia memberikan fakta integritas yang palsu, itu dikeluarkan. Dan jangan menangis nanti kalau sudah dikeluarkan, nyesel dan sebagainya. Janganlah, lebih bagus kita jujur, to be honest. Kejujuran harus diterapkan. Agar ketika mengisi data, terutama orang tua, menjaga integritas dijaga. Ya, gue setuju. Sing ora setuju komen, sing setuju ya komen, ya. Ketika mengisi data sesuai kenyataan, kalau tidak, jika dia siswa diterima dan datanya salah atau tidak jujur, dicoret loh katanya. Ini saya ingatkan, nanti dicoret, hati-hati. Kata Ganjar, kata Pak Gubernur ini, usai menerima presentasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah tentang PPDB di kantornya hari Senin tanggal 15, 2 hari lalu. Jadi ceritanya lor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menghadap ke Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Kemudian presentasinya menunjukkan, menerangkan, ini loh Pak Gubernur, begini progresnya, begini peluangnya siswa ini itu. Gue arane presentasi. Menerangkanlah bahasa gampangnya untuk diketahui bahwa bagi calon peserta didik dari keluarga miskin tidak perlu lagi surat keterangan tidak mampu. Nah, ini berita bagus. Saiki tidak perlu lagi membuat surat keterangan tidak mampu. Kenapa? Ya sekarang kan banyak tidak mampunya. Gara-gara corona, jumlah orang tidak mampu meningkat tajam. Jadi sekarang nggak usah pakai surat tidak mampu. Dianggap mayoritas itu nggak mampu. Wis kayak gue gampangannya. Karena sudah terintegrasi dengan data milik Kementerian Sosial. Gue alasan lainnya karena datanya sudah terintegrasi. Wis ngeling maksudnya bos. Selain itu juga dari data pemegang kartu PKH, KIP, dan kartu-kartu yang lain yang dibuat oleh Pak Jokowi. Alright. Lanjut halaman selanjutnya beritanya kie. Awas aja lengah lor. Diikuti berita kie penting kie. Termasuk untuk yang miskin, dulu pernah gunakan SKTM. Sekarang pakai data dari basis data terpadu. Jadi surat keterangan miskin itu sekarang nggak berlaku lagi karena pemerintah Jawa Tengah menggunakan basis data terpadu. Singkatannya BDT. Aku temen istilah lah. Pirang-pirang istilah. Siap-siap ya. Untuk diketahui daya tampung SMA dan SMK di Jawa Tengah tahun 2020 sampai 2021 mencapai 208.215 siswa. Ya, berarti peluangnya kursi yang ada di SMK, SMA, SMK, dan SMA itu sebanyak 208.215 siswa. Jumlah itu terdiri dari siswa tampung SMA, untuk SMA jumlahnya 111.547. Terus untuk SMK-nya itu 96.668. Jadi jika dibandingkan tahun ajaran 1920 berarti tahun yang lalu ada penyusutan. Oh, kie masalah kie lor.
Jadi peluangnya ini, daya tampungnya untuk tahun ini menyusut sebesar 7.941. Jadi kalau tahun yang lalu itu sekitar berapa, sekarang itu menyusut daya tampungnya. Nggak tahu ini ada sekolahan yang rusak atau gimana. Kita nggak tahu. Nanti kita tanya-tanya kalau perlu di komen-komen di sini supaya Gubernur Jawa Tengah membacanya. Dari daya tampung sebelumnya yang mencapai 216. Oh ya, saya bisa clear ya. Dulu tahun yang lalu itu daya tampungnya 216.000, sekarang tahun ini 2020-2021 daya tampungnya 208. Jadi 208 untuk tahun ini, tahun yang lalu 216, sekitar 7.000. Right, let's continue. Kuota penerimaan jenjang SMA jalur zonasi adalah 50%. Jadi setengahnya itu adalah jalur zonasi. Sementara jalur prestasi sebanyak 30%, jalur afirmasi 50%, dan terakhir jalur perpindahan orang tua sebanyak 5%. Oke, jalur-jalur kia aku terus terang kurang paham lur. Bukan anak sing bisa memberikan informasi, silakan komen-komen ya. Jadi anak jalur zonasi, anak jalur afirmasi, anak jalur perpindahan orang tua, kayak macam-macam bentuknya. Jadi mungkin kalau orang tuanya tadinya tugas di mana, kemudian pindah ke Jawa Tengah, itu ada zonasi namanya zonasi perpindahan orang tua dan sebagainya. Kemudian untuk jenjang SMK sebanyak 80% adalah jalur prestasi. Oke, bener ki. Karena di SMK atau kejuruan itu jalur prestasi itu diutamakan sebanyak 80%. Sisanya 20% adalah jalur afirmasi. Dari website jateng/siap/ppdb.com, jalur afirmasi termasuk di dalamnya yaitu anak tenaga kesehatan. Nah, ke berita nih, informasi nih, anak-anak dari petugas kesehatan, orang-orang yang sekarang ini berjuang di garis terdepan menghadapi corona, kita memang mendapat prioritas. Pantaslah kita harus ikhlas ya lor untuk mendukung mereka. Oke lor, terima kasih kita us nonton ge, suwe nemen ge. Terima kasih, waktunya diapresiasi banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.